PT Pertamina Persero resmi melarang bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis RON 90 pertalit dengan menggunakan jerigen. Hal tersebut menyusul dengan ditetapkannya bahan bakar minyak tersebut ditetapkan khusus penegasan JPKP sebagai pengganti bahan bakar premium. PT Pertamina mengatakan pihaknya berkomitmen dapat tepat sasaran sesuai alokasi dan regulasi yang berlaku. Adapun keputusan Menteri SDM nomor 37 tahun 2002 Pertamina telah memberlakukan peraturan terbaru untuk pembelian pertalit di SPBU. Pertalit sudah dijadikan barang bersubsidi, maka Pertamina melarang pembelian pertalit menggunakan jerigen. Namun sangat disayangkan program pemerintah terkait BBM bersubsidi yang seharusnya dapat bermanfaat membantu meringankan beban masyarakat. Tapi kenyataannya sebagian diselewengkan dan disalahgunakan oleh para oknum mafia tengkulak BBM bersubsidi yang diduga kuat ada kerjasama dengan pihak oknum pengawas SPBU demi untuk meraup keuntungan pribadi. Seperti halnya yang terjadi di SPBU dengan nomor 34423116 yang beralamat di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, disinyalir ada oknum mafia tengkulak BBM bersubsidi. Dengan memanfaatkan rekomendasi dari dinas terkait demi melancarkan bisnis BBM bersubsidi secara ilegal, diduga ada kerjasama dengan oknum pengawas dan operator SPBU. Hasil penelusuran reporter nasional Palapa TV di lapangan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 ditemukan kejanggalan saat pengisian BBM bersubsidi di SPBU Panggarangan, di mana sebuah mobil colbak pickup dengan nomor polisi A9003PC dengan dipenuhi jerigen yang berkapasitas 35 liter diisi BBM jenis Pertalite bersubsidi, sedang menurut aturan yang berlaku bahwa BBM bersubsidi tidak boleh dijual memakai jerigen. Saat reporter Palapa TV menemui pengawas SPBU untuk konfirmasi terkait pengisian BBM bersubsidi memakai jerigen yang diterima oleh Bapak Guntur, ia mengatakan bahwa pihaknya melayani penjualan sesuai prosedur sesuai rekomendasi dasi dari instansi terkait, bahwa kalau terjadi penyelewengan di lapangan itu bukan tanggung jawab kami. Dari Kabupaten Lebak, Banten, reporter nasional Palapa TV A. Dani melaporkan. 19 ini operator ya? Iya. Ini kan 24 jam Pak ya. Kalau pengawas berapa Pak? Pengawas 2 orang. 2 orang. Nah gini Pak, ada salah satu informasi yang sudah nyampe ke kantor rasi kami. Ya. Di sini bahwasanya suka menjual BBM yang berkaitannya barang subsidi. Kami pun juga selaku daripada lembaga nggak mau terjebak informasi yang salah. Karena yang namanya manusia itu kan pro kontra, kan seperti itu. Nah itu sudah nyampe ke kantor rasi kami. Nah barusan pun juga saya melihat muka sendiri di sini mengisi BBM yang berkaitan sama barang subsidi. Itu bagaimana menurut Pak Kejeligen? Bagaimana? Yang bersubsidi ya? Ya. Kita juga nerima, kita nggak sembarang nerima ini ya, pengisian. Ya. Jadi ada surat rekomnya, ada surat nelayannya juga. Dari instansi terkait. Iya. SKPD mungkin ya? Iya, ada yang langsung dari Dinas Kelautan. Iya, dari Rangkas langsung, ada yang dari desa juga. Dinas Pertanian gimana? Dinas Pertanian di sana. Masih satu ini keluar itu. Cuma gini Pak ya, ada tambahan sedikit. Saya nggak bakal berbicara ke sana ke sini karena mungkin Pak pengawas pun juga lebih tahu daripada saya. Karena yang namanya barang bersubsidi itu, apalagi mengacu ke Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2021, apapun bentuknya itu, apalagi tidak punya rekom itu tidak diperbolehkan. Nah sementara di sini rekom ini suka di hanya sebatas formalitas Pak. Kalau di kita semua yang belanja di sini kita kasih surat pernyataan bahwa BBM tidak untuk disalahgunakan dan tidak untuk dijual belikan. Jadi setelah lepas dari sini, iya, itu tanggung jawab? Iya, yang belanja, soalnya sebelum mereka belanja suratnya kita isi sesuai dengan kuota, surat pernyataannya ada, tanda tangan di atas materai juga ada. Saya menambahkan sedikit Pak, ya. Di lapangan memang ada beberapa ya, oknumnya. Jadi hasil pembelanjaan dari SPBU sini itu dimasukkan ke pom ini ya Pak? Ke warungan lah. Warungan, dibilang warungan. Itu gimana tanggapan Bapak Pak? Kalau memang ada semacam demikian lah. Ya tetap tidak boleh. Oh, itu melanggar. Iya, itu melanggar. Ya itu mungkin di luar tanggung jawab SPBU mungkin. Jadi SPBU memberikan atau melayani sesuai dengan pelayanan dan prosedur bahwa berdasarkan rekomendasi, berdasarkan keterangan dari kepala desa untuk memberikan
bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite atau solar demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Ya. Oke, makasih. Nah, kembali ini baru masuk ini ya, dua pertanyaan. Itu kapasitasnya itu Rekom itu berapa, Pak? Ada contohnya, mau lihat? Nggak usah. Nggak usah, Ini hanya seperti ini aja. Kebanyakan itu 30 meter per hari. Per hari, Ya, tiap hari. untuk satu surat Nah, Rekom. kembali ke armada nih, Pak ya. Kapasitas armada Kalia itu dalam satu hari berapa, Pak? Kenapa? Kapasitas mobil Kalia dalam satu hari itu kuotanya berapa? Kalia, Ya. Jenis kalian. saya kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu, Pak ya. Nah, makanya harus tahu Bapak selaku pengawas, kan gitu. Ya. Ya kalau menurut saya bukan pengawas karena saya sempat auden sama orang-orang migas, sama orang-orang ini, itu Kalia itu kalau nggak salah itu 150. Dalam Berapa? 150, 15 liter dalam satu hari. Oh, Kalia. tankinya. Ya. Iya, itu kota. Kalau bisa kota, kita kan kalau ngisi BBM itu kan harus memiliki barcode. Nah, barcode itu harus disesuaikan dengan nomor polisi. Nah, gitu. Di sini Dilaksanakan, Pak. Nah, jadi ketika ada barcode disesuaikan dengan nomor polisinya. Ya, tapi kita juga memberi kebijakan. Ya. Ada mobil yang tidak bisa didaftarkan dan juga ada yang bisa, gitu, Pak. Terus Kalau yang tidak bisa didaftarkan gimana Pak kebijakan Bapak? kita bantu dari barcode yang di kantor, Pak. Oh, yang ada di sini. Ya, yang di kantor. Terus data mobilnya udah benar, STNK-nya udah benar, tapi belum muncul barcode-nya, masih menunggu. Memang kami pun juga saya pernah menemui dalam satu mobil itu nomor polisi ganti-ganti, Pak ya. Ganti-ganti supaya diperlancar, mungkin dikasih BBM mungkin dari sini. Memang itu bukan klien dari pihak SPBU, mungkin itu permainan oknum-oknum pada. Nah, seperti itu. Ya itu udah nyampe ke kantor polisi kamu, Pak.